Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya muliakan, perkenalkan nama saya Atfalul Iman, mahasiswa PPG Daljab 2021 di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dan pada hari ini, Selasa 14 September 2021, saya siap membuat video praktek pembelajaran uji kinerja yang bertema tentang jual beli pada materi mata pelajaran fikih. Demikian adalah formulir pendaftaran uji kompetensi saya, dan saya mohon untuk Bapak Ibu bisa memberikan arahan dan masukan yang positif bagi perkembangan saya. Dan berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat menuntut ilmu. Madrasah hebat, Indonesia kuat. Yes, yes, yes. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Dava untuk memimpin doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saya cek kehadiran kalian semua. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Saya cek satu persatu. Ini tanggal berapa? Tanggal 14. Adila Zahra, Atia Maulana, Ayudia, Dana, Dewi Soma, Eka Susanti, Elvarina, Faridatun Nafsiyah, yang keras ya, Firdia Maulidia, Ilya Sirfi, Ilham Zi, Latifatul Husna, Mazidatul Husna, Muhammad Fatah, Muhammad Anaba, Muhammad Lutfi Hakim, Muhammad Rizal, Muhammad Sifaul Qulub. Kebiaraan kita Nabila Eka Beraka. Sakit ya? Ada izinnya enggak? Enggak ada. Naili Najiha, Naisha Natania Putri, Nur Aziz Saputra, Isma, Rizky, Karin Rosa. Ya, hari ini yang tidak masuk satu saja, Nabila Eka Rahmawati. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin amin. Kemudian Pak Imam akan memberikan motivasi kepada kalian semua tentang pentingnya ilmu.
sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya oleh 10 orang secara bergantian. Pertanyaannya sama tapi jawabannya berbeda-beda, yaitu tentang masalah bab ilmu. Wahai Ali, saya ingin bertanya. Tanya apa? Jawab, lebih utama mana antara harta dan ilmu? Kira-kira lebih utama mana? Ilmu. Ali bin Abi Thalib menjawab, lebih utama ilmu, karena ilmu itu yang menjaga manusia, sedangkan harta itu dijaga oleh manusia. Ilmu yang akan menjaga kita, tapi kita jika punya harta banyak, kita yang akan diperbudak untuk menjaganya. Nah, itulah lebih utama ilmu. Itu salah satu jawaban dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, maka ini untuk motivasi kita agar kita jangan sampai kendor untuk tidak menuntut ilmu. Kita tetap semangat menuntut ilmu. Terus kemarin kita belajar tentang apa ya? Kemarin tentang akikah. Yang kemarin ada video joget itu. Nah, itu tentang akikah. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang masalah jual beli. Kemarin pernah disinggung itu, kalau Pak pernah ndak jualan, jarang yang jualan, tapi pernah ndak beli? Pernah, semua pernah. Nah, maka hari ini kita akan belajar. Tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan satu tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, bisa menjelaskan dengan apa? Dengan benar. Nah, kita akan pelajari semua item ini, 5 aspek. Yang pertama tentang pengertian jual beli, terus dasar hukum jual beli, terus kemudian syarat jual beli, yang terakhir macam-macam jual beli. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah tentang pengertian jual beli. Ya, siapa yang bisa apa itu jual beli? Jual beli itu apa toh? Yang kamu ketahui itu apa tentang jual beli? Tukaran barang. Kita akan secara etimologis, secara bahasa, jual beli berarti tukar menukar secara mutlak, atau dalam bahasa Arab mutlak al-mubadalah, atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Yang populer adalah menukarkan barang dengan uang, alat tukar. Alat tukar itu banyak sekali. Bahkan sekarang pakai elektronik, tidak pakai uang cash tapi lewat apa? Elektronik, dengan cara ketik transfer. Plus. Itu nggak pakai uang. Dulu pada zaman Rasulullah memakai uang dinar, ada dirham. Uang dinar itu terbuat dari bahan baku emas. Nah, itu maka 1 dinar itu kalau sekarang itu harganya 1 dinarnya mahal. Menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Pokoknya ada ijab qabul, ada ijab, ada qabul. Kalau hanya ijab saja maka transaksi belum dikatakan sah. Kalau hanya qabul itu juga transaksi belum dikatakan sah secara hukum. Harus ada ijab qabul. Saya tanya dulu, ijab itu dari pembeli atau penjual? Ayo. Ijab itu datangnya dari pembeli atau penjual? Penjual. Bagus. Kalau qabul itu dari pembeli. Jam kedua telah selesai. Saatnya memasuki
Jam ketiga. Oke, kita lanjutkan. Saya contohkan, penjual bilang ini harga sayur ini 5.000, contoh. Lah itu kan berarti ada ijab. Terus qabul, ya udah saya beli harga 5.000 ya. Ya, sah, berarti itu saya menawarkan, terus dari pembeli menerima, lalu terjadi ijab qabul. Nah, barulah itu transaksi dikatakan sah secara hukum. Kita lanjutkan. Dalil hukum jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sekali lagi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini dalil dari jual beli, boleh. Terus ada dalil lagi berupa hadis. Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Maka qol amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerja yang dihasilkan dengan tangannya sendiri itu adalah pekerjaan yang paling baik. Terus dan semua jual beli yang mabrur, jual beli yang baik, tidak ada unsur penipuan, jual beli jujur apa adanya. Kalau memang barangnya bagus, katakan bagus. Kalau memang barangnya standar, katakan standar. Ada kelebihannya ini, ada kekurangannya ini. Nah, disebutkan semua, itu baru pedagang yang jujur. Ar-Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyabu. Rasulullah menjawab, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Kita lanjutkan rukun jual beli. Yang pertama adalah ada penjual dan pembeli. Pokoknya rukun jual beli ada berapa ini? 4. Salah satu tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan sah. Ya, kita pelajari satu persatu. Penjual dan pembeli. Ada penjual, ada pembeli. Ada barang yang diperjual belikan. Tadi ada ijab dan qabul. Sekarang ada alat tukar, biasa disebut dengan uang. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar. Ini ada gambar. Ini kira-kira yang jual atau yang beli? Beli. Ini penjual. Kalau penjual dan pembeli ini sudah masuk belum rukunnya? Sudah ada. Sekarang barangnya ada? Berupa apa? Jeruk. Ini pedagang jeruk. Kalau ijab dan qabul sudah ada. Ini to buy. To buy artinya apa? Membeli. To sell artinya menjual. Ini ada tanda panahnya. Ini menunjukkan bahwa transaksi ijab qabul sudah terjadi. Paham ya? Transaksi jual beli ini ada tanda panahnya. Ini membeli, ini menjual, maka transaksi ini sudah jadi. Maka ijab qabulnya sudah ada. Sekarang alat tukar atau uangnya ada atau belum? Ada. Ini. Nah, ini sudah ada uangnya. Berarti secara hukum rukun jual beli ini
Ini sudah termasuk sah atau tidak? Sah. Ya. Dari sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kita lanjutkan. Syarat jual beli. Syaratnya apa? Kalau bagi penjual dan pembeli atau disebut dalam bahasa Arab itu akidain, itu pertama baligh, berakal sehat, bukan pemboros dan bukan karena paksaan. Nggak boleh membeli itu dipaksa. Kalau kita ziarah kadang di daerah tertentu itu ada pemaksaan. Sudah diberikan minyak, suruh coba, tapi disuruh langsung bayar. Pemaksaan, nggak mau tetap dipaksa. Itu nggak boleh. Masa kami contohkan, kamu harus beli, kalau enggak saya bunuh loh. Nah, nggak boleh seperti itu. Itu namanya pemaksaan, nggak boleh. Ada syarat-syarat tertentu. Harus saling ridho, rela. Saya beli, menjual itu saling rela. Kita lanjutkan. Syarat barang jual beli atau dalam bahasa Arab itu disebut ma'qud alaih. Hartanya ada, jelas saat transaksi. Terus harta yang bermanfaat. Terus barangnya suci, nggak boleh najis, telek itu dijual, nggak boleh. Barangnya harus suci. Terus barang milik penjual. Orang yang jualan harus miliknya sendiri, nggak boleh milik orang lain. Saya jual ya, yang mana? Jual apa? Jual mobil, ya udah saya beli. Yang mana barangnya? Itu barangnya peliharaan, minggu jalan raya, loh itu milik orang lain. Boleh enggak? Ya nggak boleh. Saya jual nih, jual apa Pak? Jual burung. Nah burungnya mana? Bisa mebur nih kan? Karena cekel dewe, nggak boleh. Harus dalam penguasaan dia, miliknya pribadi. Terus barang yang dikuasai itu dikuasai pembeli. Nggak boleh, masa barangnya seandainya jual burung, masa burungnya mebur-mebur dijual, ya nggak mungkin. Kita lanjutkan. Ijab dilakukan oleh pihak penjual dan qabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi atau nota. Kalau pembelian di supermarket, di Alfamart itu nggak pakai tawar menawar, pokoknya sudah ada harganya, tinggal nanti pergi ke kasir suruh apa di total, itu berarti pakai nota, nggak pakai tawar menawar. Macam-macam jual beli. Nah, yang pertama macam jual beli itu ada jual beli sah sesuai syariat Islam. Contohnya apa? Jual beli sayur. Ada yang bisa mencontohkan lagi selain sayur? Ya, buah-buahan. Ada lagi? Elektronik, ya benar. Ada lagi? Pokoknya yang memenuhi syarat ketentuan. Terus yang kedua jual beli terlarang. Jelas ini terlarang, ini tidak memenuhi syarat rukun. Ini contohnya apa ini? Sistem ijon. Sistem ijon itu membeli, kalau di desa-desa itu namanya nebas. Nebas pari atau nebas padi yang belum berbuah. Artinya masih pentil atau jambu yang masih ngembang itu ditebas. Pokoknya tak beli sekian. Nah, itu kan belum tentu nanti bisa besar, belum tentu banyak atau sedikit. Ini bisa merugikan. Nah, ini belum jelas, makanya dikatakan jual beli terlarang. Terus ada yang namanya jual beli sah tapi dilarang agama karena suatu sebab. Contoh jual beli saat khutbah dan sholat Jumat. Makanya kalau pas sholat Jumat, pas ada khutbah, itu jual beli tutup dulu ya. Siapa yang bisa, di situ ada dalilnya enggak?
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kita baca bersama-sama. Yuk, ya ayyuhalladzina amanu. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ini ada cuplikan video pembelajaran kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah, terus bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang
Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari, misalnya beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada dua jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, swalayan. Swalayan dekat rumah biasanya kita kenal dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar lagi. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko. Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang-barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada jajanan makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan lihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli, yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Sekarang saatnya berdiskusi dengan berpikir kritis dan bersikap santun. Menganalisis. Ya, sebelum kita diskusi, siapa yang mau bertanya? Yuk tunjuk jari. Ya, Mas Danang. Tanya apa Mas Danang? Pak, bolehkah jual beli secara online? Bolehkah jual beli secara online? Oke, Pak Imam jawab dulu. Cara online itu banyak enggak yang menyediakan atau jual beli secara online? Banyak enggak? Banyak. Sebutkan. Ada di Shopee, ada, terus Lazada, terus ada lagi Tokopedia. Boleh enggak? Kira-kira boleh enggak? Secara online. Pokoknya yang penting syaratnya ada yang rukun 4 itu terpenuhi. Kalau online itu ada penjualnya enggak? Ada. Ada pembelinya enggak? Ada. Ada barang yang dijual enggak? Ada. Hanya saja barangnya kurang jelas karena apa? Tidak bisa langsung disentuh, dipilih-pilih nggak bisa. Hanya ada gambar. Kalau gambar ini memang sesuai dengan yang dijual maka ini diperbolehkan. Pak, bagaimana kalau penipuan? Ternyata barangnya yang dijual tidak sama dengan yang ada di foto. Terus bagaimana? Itu namanya penipuan, hukumnya haram. Kita lanjutkan diskusi. Apa yang ingin didiskusikan? Oke. Ini ada sebuah deskripsi yaitu tradisi sistem ijon. Saya gambarkan di suatu daerah yang terkenal dengan penghasil buah durian. Siapa yang di daerahnya ada durian banyak? Ini di durian itu di daerah Gunung Pati ada, daerah pokoknya yang agak tanahnya subur itu banyak. Sering terjadi akad jual beli sistem ijon.
seakan sudah menjadi tradisi di mana pembeli atau tengkulak mulai membeli buah durian ketika masih muda dan saling berebut dengan tengkulak lainnya. Wis keroyokan meh nebas. Nang cara desane tak tebas ki. Satu durian pokoknya satu wit, satu pohon pokoknya saya tebas sekian juta, 5 juta. Tapi buahnya itu masih pentil-pentil. Nah, ini nanti kita diskusikan. Jika mengikuti aturan jual beli secara Islam, maka tengkulak tidak akan mendapatkan barang atau buah durian di kemudian hari, sehingga tidak bisa berdagang dan tidak mendapat penghasilan. Menurut kalian, solusi apakah atau jalan keluar apakah yang harus dilakukan untuk mengatasi jual beli sistem ijon tersebut? Saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Soalnya dipahami yang benar biar jawabannya juga benar. Ayo dipahami soalnya benar-benar baru jawabannya nanti biar bisa sinkron. Jawaban tidak hanya satu ya, artinya boleh 2, boleh 3, artinya cari solusi yang baik. Boleh seperti ini, 3 boleh seperti ini. Silahkan untuk masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan. Tepuk tangan untuk teman kita perwakilan yang maju. Ada dua jawaban minimal. Yang pertama mengungkapkan hukumnya apa, terus solusinya apa. Yuk, jawaban pertama dari kelompok pertama. Yuk silakan Mas Ilham. Menurut saya jual beli secara ijon itu hukumnya haram karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dan merugikan dari salah satu pihak. Mas Danang, kelompok 2 apa? Terus? Ya, yang lain jangan ramai. Ini sudah ada solusi yaitu dengan menunggu buah besar. Ditunggu dulu nggak apa-apa, sabar. Pak, seandainya nanti kalau ditunggu kelamaan sudah dibeli orang lain, ya udah dengan apa pemesanan terlebih dahulu kan bisa ya. Untuk jawaban ke-3, kelompok 3. Ijon adalah barang karena barang yang diperjualbelikan masih belum nyata dan dapat merugikan salah satu pihak. Ya, merugikan salah satu pihak karena barang belum nyata, masih kecil-kecil kok dijual. Nah, ini kan bisa merugikan salah satu pihak. Untuk solusinya yang ditawarkan apa? Menunggu buah hingga matang baru diperjual kiloan atau per biji. Menunggu buah besar, kan nanti bisa dijual kiloan atau per biji, itu boleh. Untuk selanjutnya jawaban haram. Dan solusinya menunggu buahnya besar dan disertai dengan pemesanan terlebih dahulu. Ya, ini adalah solusi yang ditawarkan teman-teman kalian semua. Kita simpulkan, saya simpulkan bahwa intinya sistem jual beli ijon adalah hukumnya haram karena memang unsur-unsur dari syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Terus solusi yang harus kita tawarkan adalah
bisa saja menunggu sampai buah durian itu matang, kemudian baru dibeli. Nah, proses beli itu boleh satu biji berapa harganya atau per kilo, itu juga diperbolehkan. Pak, nanti kalau nunggu besar, nanti tengkulak lain diserobot, bagaimana? Dipesen dulu yang punya. Pak, nanti kalau besar saya beli ya. Lah, nanti saya pesan dulu, jangan dijual orang lain. Itu bisa pakai pemesanan terlebih dahulu. Intinya saya menghargai jeripayah karena ini memang soalnya sulit, butuh analisa yang mendalam. Kita berikan apresiasi sekali lagi untuk teman-teman kalian yang ada di depan ini. Untuk tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih. Ada tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu tugas literasi membaca e-book. E-book itu adalah buku elektronik. Saatnya sholat duha bersama dan dilanjutkan dengan istirahat. di rumah. Nah, nanti e-booknya melalui link akan saya kirimkan, bisa lewat apa gambar itu WA group atau Telegram. Dari sini sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan enggak? Bagaimana untuk pelajaran pada pagi hari ini? Menarik ya? Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.